Baik, kita akan coba memahami konsep dari Object Oriented Programming dengan menggunakan BlueJ. Ya, penjelasannya itu terpisah ya pada video yang lain. Nah, ini juga nanti saya jelaskan pada video tersebut. Ini juga penjelasan tentang state dan method juga pada video tersebut. Nanti silahkan ditonton aja videonya. Nah, kemudian di sini parameter. Nah, parameter di sini pada setiap metode itu bisa memiliki parameter dan juga bisa tidak memiliki parameter. Nah, apakah yang dimaksud dengan parameter? Ya, jadi apa saja yang ada di dalam buka kurung tutup kurung ini itu kita sebut dia sebagai parameter. Sebetulnya ini sama persis ya seperti pada fungsi. Ya, pada fungsi itu yang Anda pelajari di mata kuliah pemrograman dulu, apa yang ada di dalam buka kurung, tutup kurung, itu yang kita sebut sebagai parameter. Nah, parameter di sini biasanya digunakan untuk merubah nilai daripada keadaan atau atribut. Ya, misalnya di sini ada metode change color, parameternya warna. Jadi warna di sini digunakan untuk mengubah warna daripada atribut pada suatu objek. Nah, sewaktu kita merancang object oriented programming, maka ada proses perancangan yang kita sebut dia sebagai UML. UML ini adalah singkatan dari Unified Modeling Language. Ya, dia bukan bahasa pemrograman, tapi memang dinamakan language karena memang didesain untuk memodelkan suatu konsep pemrograman. Nah, di sini suatu konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, pada UML ini kelas ya, setiap kita buat kelas, maka itu akan divisualisasikan atau digambarkan dalam bentuk kotak persegi dengan 3 ruangan. Nah, ruang pertama ini adalah nama atau identitas kelasnya. Kemudian ruang kedua adalah variabelnya, ya. Sebutannya itu banyak sebutannya, seperti tadi saya katakan bahwa sebutannya variabel, bisa juga atribut, bisa state, bisa field property, semuanya itu maknanya sama, yaitu atribut atau keadaan daripada suatu kelas. Berikutnya, kotak berikutnya adalah metode. Nah, metode ini akan menggambarkan behavior atau perilaku daripada suatu kelas. Nah, visualisasi kelas tersebut kita sebut sebagai kelas diagram atau diagram kelas. Nah, ini dia ilustrasinya yang di bawah ini. Nah, contohnya misalnya ada kelas diagram, ada student. Nah, student kemudian di bawah kotak yang kedua name grade. Berarti name dan grade ini adalah atributnya. Kemudian kotak ketiga ada get name dan print grade. Maka get name dan print grade ini bermakna perilaku daripada student atau metode-metodenya. Nah, kemudian di sini ada contoh lainnya, ada kelas circle. Pada kelas circle ada atributnya radius dan color. Kemudian ada metodenya, ada get radius dan ada get area. Nah, kemudian dari kelas tersebut kita buat representasi daripada objeknya, itu sama persis, hanya pada objek setiap atribut tadi ada datanya atau ada nilainya. Nah, di sini kita beri contoh ada objek Paul ya dari kelas student di mana atributnya name itu nilainya adalah Paul Lee. Sedangkan grade-nya itu adalah 3,5. Metodenya sama persis ya, karena memang metode ini memang apa yang ada pada kelas ya objeknya juga pasti ada perilakunya atau metodenya. Kemudian di sini ada objek lainnya si Peter. Nah, atribut name-nya memiliki nilai Peter Tan, grade-nya 3,9, perilakunya atau metodenya juga sama persis. Nah, ini adalah latihan ya. Latihannya silakan Anda buka project shapes pada BlueJ, kemudian buka kelas square ya. Untuk kelas square tersebut Anda buat
visualisasikan kelas square dalam bentuk kelas diagram. Nanti link latihannya akan saya buat di e-learning, silakan Anda upload pada e-learning. Oke, seperti biasa, apa yang sudah didengar bisa saja dilupakan. Jadi, caranya ditulis supaya ingat dan dikerjakan supaya lebih paham ya. Jadi, langsung saja dikerjakan sesuai dengan latihan yang saya berikan. Oke, nanti dicoba saja project shapes yang ada pada chapter 01 menggunakan BlueJ. Coba Anda lakukan eksperimennya sendiri, kemudian silakan saja melihat kode program yang ada di sebaliknya. Nah, namun terkait dengan kode programnya itu baru akan kita jelaskan pada slide yang berikutnya. Terima kasih, materi kita sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.